Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Xiao Chen membuat sebuah teknik open order tingkat 3. Dalam kelahiran, teknik tersebut dapat memicu guntur kesengsaraan. Penji dan Jiang Chuan begitu terkejut. Dia yakin itu benar-benar teknik open order. Di lain sisi, orang tua dari keluarga Shao menemui Long Pei Chen dan ingin mengajaknya bekerja sama untuk mendapatkan teknik telapak tangan mistik yang dimenangkan oleh Jiang Chuan. Penatua Zhou membantu Long Pei Chen dengan sebuah syarat dan Long Pei Chen setuju. Kembali ke ruangan VIP Menara Chunpeng, gulungan Heaven Order diberikan kepada Penji. Dia begitu takjub, baru pertama kali dia melihat gulungan tingkat tinggi. Dia merasa bingung memberi penilaian harga. Jiang Chuan bertanya, apakah Xiao Chen juga akan memberikannya gulungan tingkat surgawi? Namun Xiao Chen mengatakan, Jiang Chuan tidak cocok dengan gulungan tersebut. Dia memiliki sesuatu yang lebih cocok. Mendengar hal itu, mata Jiang Chuan berbinar. Xiao Chen akan memberikan gulungan berperang tingkat 9 duniawi yang tidak kalah dengan gulungan surgawi. Penji memanggil Xiao Chen. Dia merasa harga gulungan itu melebihi koin emas yang harus dibayar oleh Xiao Chen dan Jiang Chuan. Penji akan mengambil 500 juta koin emas untuk hutang Xiao Chen. Kemudian dia akan memberikan 1 miliar lagi. Dia juga akan mengundang Xiao Chen sebagai tamu VIP Menara Chunpeng. Apapun yang Xiao Chen ambil di pelelangan, harganya sesuai dengan harga pasaran. Tidak hanya itu, Penji juga akan memberikan Xiao Chen memilih 10 item dari perbendaharaan rumah lelang. Kemudian bertanya, apakah Xiao Chen setuju? Xiao Chen tidak menginginkan 1 sen pun, namun dia ingin Penji menjanjikan satu hal. Penji harus mengikutinya selama 3 tahun. Jiang Chuan yang ada di sana menyuruh Penji segera menerima tawaran tersebut. 3 tahun ada sebuah keuntungan. Penji memberikan keluhan. Dia adalah prajurit yang kuat. Seketika Xiao Chen memotong perkataannya. Dia akan memberi seni bela diri tingkat 9, level bumi. Mendengar level bumi tingkat 9, Penji begitu terkejut. Dia langsung berlutut dan menerima tawaran Xiao Chen. Xiao Chen bertanya, apakah Penji tahu tentang Long Peijia? Penji menjelaskan, Long Peijia adalah tuan muda dari sekte Longmen, seorang prajurit yang sangat kuat dan bertanggung jawab. Kedatangannya ke pelelangan untuk menyelamatkan adiknya yang sedang sakit. Xiao Chen ingin merekrut Long Peijia, kemudian menyuruh Penji menghubungi Long Peijia. Jiang Chuan merasa sikap Xiao Chen seperti seorang raja. Berpindah ke kamar Long Peijia, dia menatap ke arah jendela sambil bergumam. Aku rela memberikan segalanya untuk keselamatan adikku. Demi adikku, aku akan merampok Jiang Chuan. Di saat yang sama, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah Penji. Dia menyampaikan pesan dari Xiao Chen yang ingin bertemu dengan Long Peijia. Hal itu terkait keselamatan adiknya. Long Peijia berjalan mengikuti Penji. Dia pun sampai di ruangan VIP di mana Xiao Chen berada. Setelah duduk, Xiao Chen mengatakan dia akan memberikan pilihan kepada Long Peijia untuk mengikutinya. Seketika, amarah Long Peijia meluap. Sambil menunjuk Xiao Chen, dia berteriak, "Omong kosong! Siapa kau? Berani memintaku menjadi pelayan?" Jiang Chuan dan Penji menyuruh Long Peijia menjaga sikapnya. Sikap kedua orang ini membuat Long Peijia berpikir, apakah ada yang salah dari mereka berdua? Xiao Chen kembali berkata, melayaninya akan memberikan Long Peijia kesempatan, begitu juga dengan adiknya. Melihatnya bingung, Xiao Chen bertanya, bukankah telapak tangan Xuan Ming ini bisa menyelamatkan adiknya? Long Peijia membenarkan. Tapi, hanya dengan teknik tersebut, tidak akan membuatnya rela melayani Xiao Chen. Baginya, keluarga Long lebih suka bertarung dengan nyawa, daripada menganggap seseorang sebagai tuannya. Xiao Chen mengatakan, melayaninya akan memberikan banyak manfaat untuk Long Peijia. Dan juga itu cuma 3 tahun. Long Peijia menatap Jiang Chuan dan Penji, menanyakan apakah mereka berdua telah menerima tawaran ini. Mereka berdua membenarkan hal tersebut. Xiao Chen mengatakan, jika Long Peijia menerima kesempatan tersebut, dia bisa menjamin telapak tangan Xuan Ming dan keselamatan adiknya. Dia juga akan memberikan teknik bela diri tingkat 9. Long Peijia tertawa terbahak-bahak. Dia merasa perkataan Xiao Chen hanyalah omong kosong, karena dia bisa menyebutkan teknik tingkat 9 seperti barang biasa. Berbeda dengan Jiang Chuan dan Penji, mereka berdua tersenyum, tidak menganggap perkataan Xiao Chen omong kosong. Mereka berdua telah melihat bagaimana Xiao Chen membuat teknik open order. Seketika, raut wajah Long Peijia berubah. Dia menatap kedua orang yang berada di sampingnya dengan penuh ketidakpercayaan. Xiao Chen kembali menegaskan
Dia hanya perlu jawaban dan tidak suka menunggu. Long Pejia merenung. Di saat yang sama, seseorang mendatanginya, mengatakan ada masalah pada adiknya. Seketika dia berlari, bergegas menemui adiknya. Xiao Chen dan dua orang lainnya juga ikut pergi. Berpindah ke kamar adik Long Pejia. Terlihat wajahnya memerah. Dia meronta-ronta kesakitan. Sepertinya, kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Long Pejia hanya bisa memberi obat untuk menghilangkan rasa sakit adiknya. Dia juga mengatakan telah menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Saat ini Xiao Chen sudah ada di sana. Dia melihat bagaimana kondisi adik Long Pejia. Itu adalah darah keturunan Pinik. Long Pejia meminta Xiao Chen memberikan teknik telapak tangan Xuan Ming. Namun Xiao Chen mengatakan semua itu sudah terlambat. Dia menebak Long Pejia ingin menggunakan aura dingin telapak tangan Xuan Ming untuk menekan darah mendidih dalam tubuh adiknya. Menurut Xiao Chen, setelah mencapai titik didih saat ini, telapak tangan Xuan Ming tidak akan bisa membantu. Pernyataan Xiao Chen membuat Long Pejia tersentak. Harapan yang dia taruh pada telapak tangan Xuan Ming langsung hancur. Dia benar-benar tidak ingin percaya dengan perkataan Xiao Chen. Adiknya juga sangat bersedih. Dia tidak ingin mati. Saat semua orang dalam keadaan putus asa, Xiao Chen mengatakan dia memiliki cara lain. Seketika, Long Pejia berlutut ke arah Xiao Chen. Dia meminta Xiao Chen menyelamatkan adiknya. Dia rela menyerahkan hidupnya. Xiao Chen menyuruh semua orang keluar. Dia mengingat, darah Pinik adalah darah legendaris. Darah tersebut lebih baik daripada serigala bermata tiga. Mendengar perkataan Xiao Chen, serigala bermata tiga yang ada di atas kepalanya menggeram. Namun Xiao Chen meyakinkan, serigala bermata tiga yang dia maksud adalah serigala bermata tiga biasa. Tidak seperti serigala bermata tiga yang ada di atas kepalanya. Sebuah teknik digunakan. Dari tangan mengeluarkan sebuah aura. Kemudian ditempelkan pada dahi adik Pejia. The Nine Heaven di Pan Pinik adalah dewa tertinggi dari keluarga Pinik. Sebelum dewasa, dia tidak memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Sebaliknya, dia akan membakar diri sendiri karena darahnya mendidih. Tapi jika bisa melewati tahap ini, setiap 1000 tahun, dia akan menumbuhkan satu sayap sampai sayap ke-9. Setelah itu, dia akan menjadi 9 dewa Pinik surgawi. Dengan kekuatannya, dia bahkan dapat menghadapi kultivator tertinggi. Xiao Chen terus mengobati. Perubahan pada raut wajah wanita di depannya terlihat jelas. Dia tidak lagi merasakan sakit seperti sebelumnya. Pengobatan Xiao Chen masih terus berlanjut. Wanita di depannya mewarisi garis keturunan Pinik. Jika dia bisa selamat dari bencana ini, pencapaian di masa depan tidak terbatas. Xiao Chen berteriak, 9 reinkarnasi, hidup dan mati. Buka! Teknik tersebut dijalankan. Aura di sekeliling tubuhnya berputar. Xiao Chen tidak menduga dia akan menggunakan teknik tersebut untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Teknik reinkarnasi hidup dan mati dapat membagi tubuh manusia menjadi dua bagian dalam jangka waktu singkat. Setengah tubuh hidup dan setengahnya mati. Teknik ini bahkan bisa menipu langit. Dengan cara tersebut, tubuh mati akan dibakar dan disembunyikan secara efektif. Xiao Chen membakar tubuh yang mati, dan sekarang seluruh proses telah berakhir. Xiao Chen sedikit kelelahan. Teknik reinkarnasi hidup dan mati adalah teknik untuk menipu surga. Teknik itu tidak akan dapat digunakan lagi di masa depan. Sebelum pergi, Xiao Chen berharap wanita ini dapat memberinya kejutan. Semua orang dipersilahkan masuk. Seketika, Long Pejia melihat kondisi adiknya. Xiao Chen menjelaskan, keadaannya saat ini cukup lemah. Dia akan bangun dalam waktu beberapa jam. Untuk menyembuhkan, dia memerlukan beberapa waktu. Long Pejia berlutut kepada Xiao Chen. Dia akan menjadi bawahan Xiao Chen. Jiang Chuan mendekat. Dengan santai, dia mengatakan, Long Pejia akan menjadi adiknya. Namun, tatapan Long Pejia membuat Jiang Chuan ketakutan. Setelah semuanya beres, Xiao Chen akan pergi. Dia juga mengatakan, Penji tidak perlu mengikutinya. Jika ada perlu, Xiao Chen akan mengabarinya. Namun Jiang Chuan diminta ikut dengan Xiao Chen. Dalam perjalanan, Xiao Chen berkata kepada Jiang Chuan, mereka akan meluangkan waktu untuk membersihkan para semut. Beberapa orang yang berpapasan dengan Xiao Chen memiliki niat buruk. Mereka sudah menunggu Xiao Chen meninggalkan menara Chunpeng. Di sebuah hutan, Xiao Chen berhenti. Dia menyuruh mereka semua keluar. Banyak orang berada di sekitar Xiao Chen. Mereka semua mengelilingi Xiao Chen. Jiang Chuan mencoba melindungi Xiao Chen. Namun tujuan Xiao Chen membawanya agar orang-orang ini mau keluar. Xiao Chen berniat membunuh mereka semua. Jiang Chuan juga berniat membantu. Namun Xiao Chen memukul kepalanya hingga dia pingsan. Kembali ke tempat Long Pejia. Dia menatap adiknya, berharap dia sembuh dengan cepat. Seseorang datang.
Itu adalah orang tua dari keluarga Shou. Dia memberitahu Jiang Chuan dan murid King Yumen telah meninggalkan menara Chunpeng. Saat ini mereka dikelilingi oleh pembunuh bayaran. Maka dari itu, mereka harus segera pergi untuk mengambil keuntungan. Tapi reaksi yang dikeluarkan oleh Long Pejia terasa berbeda. Saat orang tua dari keluarga Shou berjalan, Long Pejia memberinya serangan. Serangan tersebut menembus tubuhnya. Long Pejia tidak memberi kesempatan berbicara. Dia kembali mengeluarkan serangan. Orang tua itu bertanya, apakah Long Pejia ingin mengambil keuntungan sendiri? Dan apakah dia berani menanggung konsekuensi karena menyinggung keluarga Shou? Long Pejia tidak mempedulikan. Dia memberikan serangan terakhir dan mengirim orang tua itu ke akhirat. Orang tua itu dipanggil Shou Wuji. Setelah mati, Long Pejia membakar mayatnya. Kemudian, Long Pejia berpamitan kepada adiknya yang belum sadar. Dia segera pergi ke tempat Xiao Chen. Kembali ke tempat Xiao Chen, kelompok pembunuh telah mengepung Xiao Chen. Mereka meminta Xiao Chen menyerahkan semua barang berharga dan juga nyawanya. Xiao Chen tersenyum dan menyuruh mereka semua memulai pertarungan. Pemimpin kelompok berteriak, menyuruh temannya bersiap. Tiba-tiba wajahnya dipenuhi keringat. Tubuhnya tertusuk oleh sesuatu. Darah segar keluar. Xiao Chen hanya berkata, "Satu." Orang itu pun terbunuh. Tubuhnya tergeletak di tanah. Melihat kekuatan Xiao Chen, semua pembunuh langsung melesat, menyerang bersama-sama. Untuk membunuh mereka semua, Xiao Chen hanya perlu menggunakan teknik teriakan langit. Teknik itu pun dilepaskan. Orang-orang seperti terkena badai. Pedang mereka hancur, begitu juga dengan tubuh mereka. Retakan juga muncul di bawah kaki Xiao Chen. Sesaat, Xiao Chen menyadari sesuatu. Dia tidak menyangka masih ada orang yang bisa selamat. Ternyata, orang itu adalah Ah Heng. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Xiao Chen? Teknik tersebut bukanlah teknik yang dapat dikuasai oleh master dinasti Tianyuan. Tatapan mereka berdua saling bertemu. Xiao Chen menebak, Ah Heng ini memiliki jiwa ganda. Perkataan Xiao Chen membuat Ah Heng terkejut. Bagaimana bisa pria di depannya mengetahui hal tersebut? Di saat yang sama, gadis Wen juga muncul. Dia merasa Xiao Chen ini tidaklah sederhana. Ah Heng mengatakan, jika Xiao Chen sudah mengetahuinya, seharusnya dia juga tahu Ah Heng bukanlah lawannya. Xiao Chen menjelaskan, jiwa ganda memang sulit ditemukan, dan kekuatannya puluhan, bahkan ratusan kali lipat lebih kuat, yang dapat mengalahkan seorang prajurit di tingkat yang sama. Xiao Chen menebak, Ah Heng memiliki kekuatan tempur 7 kali lipat. Dengan kekuatan tersebut, Ah Heng harusnya tahu, dia tidak akan bisa melawan Xiao Chen, yang sebelumnya menggunakan teknik teriakan langit. Namun dia masih penasaran, kenapa Ah Heng menjadi budak seorang wanita. Perkataan Xiao Chen membuat gadis Wen marah. Ah Heng menjelaskan, pencapaiannya saat ini semua karena ayah gadis Wen yang telah mengadopsinya. Jika Xiao Chen ingin bertarung, dia pasti akan mati. Xiao Chen tidak gentar, dia hanya merasa sangat disayangkan jika Ah Heng terbunuh di sini. Kemudian menawarkan, apakah Ah Heng bersedia tunduk kepadanya. Xiao Chen dapat membuat Taiko Jin si Ah Heng melihat matahari lagi. Mereka berdua terkejut mendengar perkataan Xiao Chen. Gadis Wen mengatakan, apa yang sedang dikatakan oleh Xiao Chen, kemudian menyuruh Ah Heng segera membunuhnya. Ah Heng mulai menyerang. Seperti apa yang diperkirakan oleh Xiao Chen, patriark mereka akan segera menerobos. Serangan Ah Heng hampir mengenai tubuh Xiao Chen, namun Xiao Chen tidak menghindari hal tersebut. Namun setelah mendengar perkataan Xiao Chen, Ah Heng menghentikan serangannya. Xiao Chen mengatakan, Ah Heng ini melampaui harapan. Dia adalah jiwa ganda yang langka dengan taiko api di belakang lehernya. Di klan Taiguyin, dia membutuhkan metode kuno untuk menerobos. Sebuah metode yin yang. Itulah alasan mengapa mereka menginginkan telapak tangan Xuan Ming. Gadis Wen kembali dibuat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana seseorang dari Tianyuan bisa mengetahui rahasia mereka. Xiao Chen menepuk bahu Ah Heng dan mengatakan, klan Taiguyin memiliki hubungan dengannya. Telapak tangan Xuan Ming ini dapat diberikan kepada mereka. Xiao Chen bertanya, bagaimana keadaan patriark mereka? Gadis Wen mengatakan, patriark telah mencapai puncak ranah Hedao. Hanya satu langkah lagi menuju transformasi dewa. Xiao Chen tidak berharap keterampilan patriarknya begitu buruk. Ketika Xiao Chen masih menjadi kaisar, dia bertemu dengan leluhur tua dari klan Taikoyin. Dia sudah berada di alam kaisar. Tanpa diduga, patriark baru hanya memiliki kultivasi puncak Hedao. Penghinaan Xiao Chen membuat gadis Wen kesal.